Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatur Rahma dari Dedika Sistem Informasi Angkatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktikum 1, 2, dan 3 di dalam mata kuliah Algoritma Struktur Data. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa praktikum 1, 2, dan 3 ini saling berkesinambungan, yaitu mereka sama-sama termasuk ke dalam list statik atau array yang disebut sebagai sebuah array list yang dapat menampung sejumlah data secara dinamis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelas dari myArray yang terdapat pada praktikum 1. Di sini saya menggunakan public class myArray, lalu menggunakan private integer data, private integer size, private integer max size, public myArray, integer max size, this data sama dengan integer max size, this max size sama dengan max size, this data sama dengan 0. Di dalam function public myArray terdapat this data sama dengan new integer 6, this max size sama dengan 3, this size sama dengan 0. Lalu terdapat public void ren, integer n, atau digunakan sebagai random angka yang akan diinputkan. Random sama dengan saya kasih objek rnd sama dengan new random. Lalu di for integer a sama dengan 0, a kurang dari this max size, a plus plus. This data a sama dengan rnd next integer n, this size plus plus. Lalu di sini terdapat public void display yang digunakan untuk mendisplay dari angka yang telah dimasukkan. Lalu di for integer a sama dengan 0, a kurang dari this size, a plus plus. Lalu di print dengan mengambil this data a. Lalu di sini ada public integer get size, lalu return this size. Lalu di sini terdapat public void insert dengan variabel integer hasil. Lalu di for integer a sama dengan 0, a kurang dari this size, a plus plus. Integer simpan sama dengan this data a. This data a diisi dengan hasil, hasil diisi dengan simpan. Lalu untuk mengisi elemen array pada posisi tertentu, lalu diisi dengan public void set element, integer position, integer element. This data position sama dengan elemen. Untuk mengambil nilai array pada posisi tertentu, menggunakan public integer get element, lalu variabelnya integer position, return this data position. Lalu menyalin array beserta isinya ke tempat yang berbeda, menggunakan public myArray copy, lalu myArray copy sama dengan new myArray, copy data sama dengan this data, copy max size sama dengan this max size, copy size sama dengan this size, lalu di return copy. Lalu kita menuju main. Ini adalah bagian mainnya. Lalu terdapat scanner input sama dengan new scanner system in. Lalu sistem output-nya menunjukkan tentang array. Lalu di sini digunakan untuk menampilkan nilai array yang menggunakan random dengan menginputkan panjang atau max size array. Lalu integer p sama dengan input next integer. Class myArray saya kasih objek OK dan new myArray diisi dengan p. Lalu integer p sama dengan input next integer, lalu myArray OK sama dengan new myArray p. Lalu di sistem outprint, di sini digunakan untuk menginputkan nilai maksimum yang ada dalam array. Lalu integer ren sama dengan input next in, lalu kita lakukan random. Lalu kita print dan display untuk menampilkannya. Lalu di sini digunakan untuk menampilkan nilai yang bergeser ke kanan dengan cara menginputkan nilai array.
Lalu di sini digunakan untuk menampilkan posisi array yang dipilih dan diinputkan nilai array yang baru dengan mengisinya dengan nama integer elemen. Di sini inputkan posisi array yang menggunakan integer position input next integer. Lalu set elemen position, elemen, lalu display yang digunakan untuk menampilkan hasil dari menampilkan posisi array yang dipilih. Lalu di sini digunakan untuk menampilkan posisi array yang dipilih, lalu inputkan posisi array, lalu hasilnya dicetak dengan mengatur position number atau nomor yang telah diinputkan tadi. Lalu di sini digunakan untuk menyalin array beserta isinya ke tempat yang berbeda. Lalu di sini ada myArray S sama dengan copy S.display yang digunakan untuk melihat hasil dari salinan array yang ada. Lalu kita coba untuk run. Panjang max size array-nya 5. Inputkan nilai maksimumnya 6. Inputkan nilai array-nya 5. Inputkan nilai array yang baru 6. Input posisinya 4. Menampil input posisi array lagi kita kasih 4. Jadi beginilah hasil dari inputan array yang telah saya inputkan. Kita berlanjut kepada praktikum 2. Jadi dalam praktikum 2 ini masih sama topiknya mengenai list static array. Di dalam praktikum 2 ini dijelaskan tentang bagaimana cara menggeser seluruh elemen array secara melingkar ke kanan, lalu elemen array paling kanan akan diletakkan pada posisi terdepan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas myArray yang digunakan pada praktikum 2. Di sini saya menggunakan public class array, private integer data, private integer max size, private integer size, public myArray dengan function public myArray, integer max size, variabelnya integer max size, this data sama dengan new integer max size, this max size sama dengan max size, this data sama dengan 0. Lalu public myArray, this data sama dengan new integer 5, this max size sama dengan 5, this size sama dengan 0. Public void random, integer n, random dengan objek random sama dengan new random. Lalu melakukan for integer i sama dengan 0, i kurang dari this max size, i plus plus, this data i sama dengan random next integer n, this data plus plus. Lalu terdapat public void display, dilakukan for integer i sama dengan 0, i this size, i plus plus. System out print this data i. Lalu public void shift right, integer s sama dengan this data, this size min 1. Lalu dilakukan for integer i sama dengan this data size min i. Lalu dilakukan for integer i sama dengan this data size kurang dari 1, i lebih dari 0, i min. Jika ya, if i sama dengan 0, this data i sama dengan s. Jika tidak, this data i sama dengan this data i dikurangi 1. Public void shift left, integer s sama dengan this data 0. Lalu dilakukan for integer i sama dengan 0, i kurang dari this size, i plus plus. Jika iya, i sama dengan this data min 1, this data i sama dengan s. Jika tidak, this data i sama dengan this data i plus 1. Lalu public void reversal integer a x integer a, x. A sama dengan this size min 1, lalu di for this i
sama dengan 0, I kurang dari sama dengan A, I plus plus. X diisi dengan disdata I sama dengan disdata A sama dengan X, A min min. Lalu public void shuffle-nya dilakukan secara random, lalu di for integer I sama dengan 0, I kurang dari max size, I plus plus. Lalu integer and post sama dengan random next integer max size, integer them sama dengan data I sama dengan data rand post diisi dengan then. Lalu kita beralih kepada main Java praktikum 2, yaitu di sini digunakan untuk menginputkan nilai max size, lalu nilai maksimum, lalu di sini digunakan untuk menggeser elemen array yang menggunakan cara memanggil shift right, lalu ditampilkan. Di sini juga untuk memanggil array secara melingkar ke kiri menggunakan shift left, lalu ditampilkan. Lalu di sini untuk mengambil urutan array-nya dilakukan dengan reverse, lalu ditampilkan. Lalu di sini digunakan untuk mengembalikan urutan array, lalu dilakukan hasil sama dengan dipanggillah function reverse, lalu ditampilkan dengan function display. Lalu di sini digunakan untuk mengacak elemen array, lalu hasil sama dengan menggunakan function shuffle, lalu ditampilkan dengan function display. Mari kita coba. Nilai max size-nya 5, nilai maksimumnya 6. Ya, jadi begini ya hasilnya dari randomnya 2, 3, 2, 5, 1, lalu menggeser elemen array secara melingkar ke kanan, ia akan melaju ke belakang, berpindah tempat, mengarah ke arah kanan. Lalu untuk menggeser elemen array secara melingkar ke kiri, ialah mengembalikan angka ke arah kiri, lalu mengembalikan urutan array dari belakang menjadi ke depan. Lalu di sini untuk mengacak elemen array-nya seperti ini. Kita berlanjut pada praktikum 3, yaitu praktikum 3 masih sama mengenai, ya kita lanjut kepada praktikum 3. Di dalam praktikum 3 ini masih sama konteksnya mengenai list static array. Bedanya di sini, fungsi yang digunakan untuk mendapatkan nilai maksimum dari isi array. Saya akan menjelaskan kelas dari praktikum 3, yaitu myArray. Saya di sini akan menjelaskan kelas dari praktikum 3 yang saya namai dengan myArray. Langsung saja, berikut public class myArray, private integer data, private integer size, private integer size. Lalu public myArray, variabelnya integer max size, this data sama dengan integer max size, this max size sama dengan max size, this size sama dengan 0. Lalu terdapat public myArray, this data sama dengan new integer 5, this max size sama dengan 5, this size sama dengan 0. Lalu terdapat public void random, integer n, yang digunakan untuk merandom nilainya. Lalu di for, integer I sama dengan 0, I kurang dari this max size, I plus plus. This data I sama dengan random next integer. This data I sama dengan random next integer n. This data size plus plus. Lalu dilakukan public void display. Lalu dilakukan for integer I sama dengan 0, I kurang dari this size, I plus plus. Lalu di sistem outprint this data I. Lalu untuk menghitung minimumnya, saya menggunakan public integer minimum, integer min 9999999. For integer I sama dengan 0, I kurang dari this size, I plus plus. Jika iya, if this data I kurang dari min sama dengan this data I, lalu di return min. Lalu public integer maksimum, untuk
menghitung size-nya. Lalu public integer maksimum, integer max sama dengan 0, for integer i sama dengan 0, i kurang dari dissize, i++. Jika iya, disdata i lebih dari max, max sama dengan disdata i. Return max, lalu terdapat public integer sum, integer jumlah sama dengan 0, for integer i sama dengan i, for integer i sama dengan 0, i kurang dari disdata i++. Jumlah sama dengan jumlah plus disdata i. Lalu return jumlah, public double min, double rata sama dengan sum dibagi dengan dissize. Return rata. Lalu terdapat public integer max position, diisi dengan variabel integer start, integer max sama dengan 0, for, lalu di for, integer i sama dengan 0, i kurang dari dissize, i++. Jika iya, disdata i lebih dari max, max sama dengan disdata i, start sama dengan i, lalu return start. Lalu public integer min position diisi dengan integer start, integer min sama dengan 99999999999. Lalu di for integer i sama dengan 0, i kurang dari dissize, i++. Jika iya, if disdata i kurang dari min, min sama dengan disdata i, start sama dengan i, lalu return start. Lalu kita berpindah pada main yang terdapat pada praktikum 3, yaitu menampilkan nilai dalam array. Di sini diinputkan nilai max size-nya, di sini diinputkan nilai maksimum dalam array-nya. Lalu di sini digunakan untuk menentukan nilai minimum dari semua elemen dengan memanggil function minimum. Lalu di sini digunakan untuk menentukan nilai maksimum dari semua elemen dengan cara memanggil function maksimum. Lalu di sini digunakan untuk menampilkan hasil jumlah semua nilai dalam array dengan function sum. Lalu di sini digunakan untuk menampilkan hasil jumlah semua nilai dalam array dengan function sum. Lalu menampilkan hasil rata-rata array dengan function min. Lalu di sini digunakan menampilkan posisi nilai array terbesar dengan max position. Lalu di sini digunakan untuk menampilkan posisi nilai array terbesar dengan function max position. Lalu di sini digunakan untuk menampilkan posisi nilai array terkecil dengan function min position. Lalu kita coba run. Ya. Jadi di sini saya menginputkan nilai max size-nya 5, lalu nilai maksimumnya 6, terdapat angka random 2, 3, 4, 3, 5. Di sini digunakan untuk menentukan nilai minimum dari semua elemen, yaitu 2. Di sini digunakan untuk menentukan nilai maksimum dari semua elemen, yaitu angka 5. Di sini menampilkan hasil jumlah semua nilai dalam array, yaitu 17. Di sini menampilkan hasil rata-rata array yaitu 3. Di sini menampilkan posisi nilai array terbesar ialah 4. Lalu di sini menampilkan posisi nilai array terkecil adalah 0. Ya, jadi beginilah hasil dari run yang dilakukan pada praktikum 3. Ya, begitulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.